Rupiah melemah seperti ini dan dolar menguat seperti ini, pemerintah juga pasti nggak akan kuat tuh lama-lama nanggung subsidi, sehingga lama-lama subsidinya akan dilepas. Dia punya dana darurat, berarti dia bagus. Dia punya asuransi, berarti dia oke. Minimal kalau dia nggak punya asuransi swasta, dia punya yang namanya BPJS lah. Tapi saya percaya bahwa kita akan kembali normal, walaupun saya nggak tahu kapan ini. Ya nggak gampang. Saya juga agak bingung menjawabnya bagaimana menyiasatinya gitu ya. Karena dari awal saya bilang please hati-hati. Ya, jadi gini. Banyak orang bertanya apa sih bedanya nabung sama invest. Nah, ini kesalahpahaman yang terjadi pada masyarakat selama ini adalah Halo Sobat iJoos, dimanapun Anda berada, senang sekali Deep Talk with Syam Hakung bisa kembali hadir menjumpai teman-teman semua. Kali ini kita tuh lagi gonjang-ganjing soal rupiah, bahkan pada saat kita syuting hari ini, rupiah tuh tembus di angka Rp18.000. Banyak yang udah keluar-keluar, banyak yang udah ngeluh ini kenapa bisa begini dan harus gimana kita. Nah, untuk ngebahasnya kita nggak sendirian di Deep Talk with Syam Hakung, udah ada Bang Safir Senduk. Halo, apa kabar Bang? kabar luar biasa, Syam. Cerah ya, walaupun rupiah kita 18.000. Harus cerah, harus cerah. Minimal orang ngelihat kita terhibur lah. Oke. Tapi saya mau nanya dulu tuh, saya udah masuk tadi dari awal rupiah per kita syuting hari ini udah nyampe 18.000 sekian gitu. Kalau nggak salah udah kemarin deh itu. Oke, udah sempat kemarin kalau nggak salah. Nah, tapi kan tembus lagi berarti. Yes. Sebenarnya ini kondisi ekonomi yang nggak baik-baik aja di Indonesia apa gimana sih sebagai seorang praktisi atau perencana keuangan tuh ngelihatnya gimana Bang? Iya, jadi memang begini, ada yang namanya langsung, ada yang namanya nggak langsung. Sebenarnya kalau kita bicara langsung saja, kalau saya pergi minum kopi ya saya bayar pakai rupiah. Kalau saya naik transportasi online pakai rupiah, saya naik KRL pakai rupiah, bayar pakai rupiah. Tetapi secara tidak langsung pengaruh dolar itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh terhadap harga-harga di sekitar kita. Sebagai contoh misalnya ada yang namanya dorongan inflasi seperti itu, harga bahan baku bisa naik seperti itu. Kemudian kalau kita biasa beli bensin yang subsidi ya, maka dengan rupiah melemah seperti ini dan dolar menguat seperti ini, pemerintah juga pasti nggak akan kuat tuh lama-lama nanggung subsidi, sehingga lama-lama subsidinya akan dilepas. Sehingga kalau kita biasa pakai BBM subsidi ya lama-lama ya please hemat energi lah dari sekarang. Jadi nggak mungkin nggak kepengaruh, pasti kita kena pengaruhnya lah. Tapi kalau misalnya ngomongin soal kondisi ekonomi tadi dari tadi saya menyinggung soal 18.000 walaupun tadi sempat Bang Safir bilang ini sebenarnya kondisi dari kemarin juga udah sempat kayak gitu. Betul. Kan. Tapi ini kondisi yang masih normal atau sebenarnya itu tuh kita harus harus panik atau harus gimana nanggepinnya sih Bang? Ya, jadi pertama-tama sebelum saya jawab ini, saya mau kasih tahu dulu bahwa kondisi masyarakat kita lagi sensitif. Yes. Lagi sensitif. Tapi sekarang saya harus jawab apa yang Sam sampaikan ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara fondasi yang namanya keluarga, kita bicara keluarga dulu, kita belum sampai skup negara. Kalau kita bicara yang namanya keluarga, biasanya keluarga itu akan disebut bagus kalau fondasinya bagus. Dia punya dana darurat lah, penghasilannya selalu lebih besar daripada pengeluarannya lah, segala macam. Ketika sebuah keluarga penghasilan lebih besar daripada pengeluaran, maka kondisi berarti dia bagus. Dia punya dana darurat berarti dia bagus. Dia punya asuransi berarti dia oke. Minimal kalau dia nggak punya asuransi swasta, dia punya yang namanya BPJS lah ya. Semua tercover, semua oke gitu ya. Nah, dalam skup yang lebih besar, negara juga punya dana darurat, mereka juga punya uang, mereka juga punya cadangan devisa, itu bagus. Cuma ya itu dia, pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Ya itu udah nggak sehat seperti itu. Apalagi banyak pihak bilang ada 2 pos pengeluaran yang mungkin agak-agak boros nih ya. Ini orang bilang bukan saya, namanya MBG sama Koperasi Merah Putih seperti. Tapi di luar pendapat orang, intinya adalah kalau saya ditanya fundamental kita bagaimana, secara negara fundamental kita secara umum masih baik, walaupun ya itu dia pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan, ada defisit dan ada pos-pos pengeluaran yang mungkin banyak orang bilang nggak terlalu berguna seperti itu. Jadi kalau saya ditanya fondasi, ya 60% masih oke lah seperti itu. Cuma dengan kondisi seperti ini akan dengan mudah dijadikan ajang spekulasi, dan salah satunya ya rupiah kita jadi melemah seperti sekarang. Faktor-faktornya yang bisa ngebuat rupiah melemah sekarang tuh kan ini udah terjadi kayaknya kurang lebih sebulanan terakhir yang paling parahnya ya Bang ya. Itu tuh karena faktor apa sih Bang? Ada banyak faktor ya, tapi kalau saya lihat sih terutama adalah ketidakyakinan
para spekulan terutama terhadap kondisi ekonomi kita. Secara fundamental 60%, 70% masih oke gitu ya, tapi banyak sekali ketidakyakinan seperti misalnya birokrasi yang masih menghambat gitu ya, urusan korupsi masih belum selesai, seperti itu. Kemudian ya itu tadi ada pos-pos pengeluaran negara yang mungkin masih dianggap kayaknya tidak kasih efek langsung deh seperti itu ya. Ini saya ngomongnya udah halus banget nih. Seperti itu. Tapi ini hal-hal yang bikin kita makin direpotkan seperti itu ya. Dan kalau nggak salah 1-2 bulan lalu memang sempat ada alasan bahwa kita lagi jatuh tempo pembayaran utang segala macam. Terus orang pergi haji butuh dolar segala macam. Tapi udahlah, haji udah selesai seperti itu. Tapi saya percaya bahwa kita akan kembali normal, walaupun saya nggak tahu kapan. Ini sempat terjadi pada harga emas, masih ingat? Orang waktu itu panik harga emas menyentuh 3 juta kalau nggak salah gitu ya. Dan akhirnya orang berbondong-bondong beli, tapi begitu turun, ternyata orang bilang ternyata tidak jadi, 3 juta nggak jadi naik lagi sampai turun lagi. Cuma ya itu banyak orang udah beli emas harga 3 juta akhirnya lo kok turun sekarang. Jadi rugi dong. Jadi rugi seperti itu. Jadi sekali lagi saya percaya bahwa kita masih dalam rupiah kita masih dalam FOMO pelemahan ya. Saya nggak tahu sampai kapan, saya nggak bisa ngeramal gitu. Tapi saya percaya pasti akan membaik. Masalahnya kita nggak tahu kapannya, kita nggak tahu. Kapannya nggak tahu. Kapannya saya nggak bisa ramal. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin soal kondisi ekonomi juga kan orang-orang most likely netizen lah ya, kita ngomongnya kan udah digital gitu kan. Di sosial media masih pada, iya ini rupiah melemah ini gimana. Tapi kalau saya ke mall tuh masih nyari parkiran aja itu masih susah gitu loh Bang. Jadi apakah memang yang terdampaknya adalah bukan mereka yang ke mall atau seperti apa sih Bang? Jadi ada yang namanya, kalau kita bicara ekonomi ya, ada yang namanya fundamental negara ya, keadaan ekonomi negara. Ada yang namanya ekonomi yang menyentuh masyarakat sehari-hari. Saya kasih contoh misalnya. Ada orang bilang, mungkin ada yang bilang fundamental kita baik-baik saja, kita punya cadangan devisa sekian, kita punya uang 400 triliun mungkin segala macam. Tapi sebagian keluarga ada yang tidak merasakan itu. Sebagian keluarga merasakan di PHK, dia merasakan hal yang berbeda seperti itu. Jadi kalau saya bilang sekarang ini masyarakat itu terutama kalangan menengah, mereka banyak merasakan kesulitan ya, walaupun kesulitannya ini bagi sebagian, kalau kita melihat orang-orang pergi ke CBD di Jakarta gitu, kayaknya masih baik-baik saja. Tapi jangan lupa perusahaan tempat mereka bekerja juga lagi struggle sekarang. Nah cuma kalau saya melihat kenapa sekarang banyak mall masih ramai segala macam. Kalau saya bilang ini namanya efek lipstick. Apa tuh? Jadi efek lipstick ini atau lipstick effect itu adalah sebutan bagi orang yang kondisi negaranya sedang mengalami kesulitan, tapi mereka masih mau keluar uang untuk secara tidak langsung mendapatkan kemewahan-kemewahan kecil untuk menghibur mereka. Kemewahan-kemewahan kecil itu artinya kemewahan yang masih terjangkau. Karena dulu waktu ekonomi gampang, mereka bisa bermewah-mewah dengan beli mobil yang tidak mereka butuhkan gitu ya. Mereka beli sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Tapi sekarang agak susah nih. Karena agak susah, dia beli kemewahan kecil-kecil. Contoh misalnya beli boneka yang lagi viral, yang harganya agak mahal gitu ya. Ngopi sih nggak masalah, tapi ngopi-ngopi di tempat yang super cantik, yang harganya agak mahal, supaya apa? Dia bisa merasakan kemewahan tertentu seperti. Nah, kenapa namanya efek lipstick? Karena bagi perempuan lipstick itu ada yang namanya kebutuhan. Jadi dia pakai lipstick untuk kebutuhan, tapi ada warna-warna tertentu yang bagi perempuan itu bukan kebutuhan lagi, tapi kemewahan. Misalnya warna merah menyala misalnya. Tapi bagi perempuan itu masih affordable. Itu kemewahan yang masih bisa dibeli karena terjangkau. Nah inilah sedang terjadi pada masyarakat kita. Ekonomi lagi susah, tapi kita berusaha tetap bisa mendapatkan kemewahan kecil yang terjangkau supaya kita merasa tetap bisa hidup mewah. Seberapa penting Bang, kalau misalnya ngomongin soal kondisi ekonomi kita yang katakanlah tidak baik-baik aja gitu kan, untuk kita punya pos anggaran tuh kayak let's say, ini untuk tabungan menengah, ini untuk tabungan jangka panjang, itu untuk kondisi sekarang tuh seberapa penting? Kalau saya bilang ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena begini, sebetulnya membudgetkan sesuatu, itu namanya membudgetkan sesuatu, itu penting supaya uangnya nggak kepake ketika nanti sudah tiba waktunya ngebayar-bayar gitu ya. Saya kasih contoh misalnya, ketika seseorang kerja di perusahaan swasta, dia gajian tiap tanggal 25 misalnya. Dia tahu dia akan bayar telepon, listrik, air, bla 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 itu maksimal tanggal 10. Kemudian dia bilang, masih lama tanggal 10 ini masih tanggal 25. Kita belanja dulu, bla bla bla, dia belanja dulu. Pas mau jatuh tempo tanggal 10, dia nggak bisa bayar. Kenapa? Bukan karena dia nggak ada uang, tapi uangnya kepake.
Oke. Nah, melakukan budgeting seperti yang Syam bilang tadi, itu mengunci adalah usaha untuk mengunci uangnya, menyelamatkan dulu uangnya supaya pas jatuh tempo untuk bayar yang penting, uangnya tidak kepake. Oke. Nah, zaman dulu itu pakai amplop tuh. Nah, sekarang zaman digital sekarang udah banyak beberapa rekening, beberapa perbankan itu mobile bankingnya ada amplop-amplop tuh di mobile bankingnya. Iya, iya, iya. Namanya kantong-kantong lah. Tidak semua bank, tapi beberapa bank mobile bankingnya sudah pakai sistem amplop-amplop gitu. Kita bisa kunci, jadi next time kita mesti bayar sekolah lah, segala macam, uangnya udah selamat duluan. Oke, Bang, tapi kalau misalnya ngomongin soal tadi kan ngomongin soal uang ini dikantong-kantongin dulu Yes, lah supaya nggak kepake. Tapi kalau misalnya ngomongin soal misalnya ada seseorang yang katakanlah gajinya UMR atau misalnya sekitar ya 6-7 jutaan. Nah, itu tuh berapa persen dari gajinya tuh yang harus ditabung tuh ada hitung-hitungan khususnya nggak sih? Ada. Jadi begini, saya selalu ditanya gitu ya, kalau budgeting emang bagus banget, apakah seharusnya, apakah tidak ada persen-persen? Saya bilang ada persen-persen, tapi sebaiknya persen-persen ini sebaiknya untuk patokan saja, bukan satu bukan satu angka pasti untuk ngunci, tapi jadi patokan saja. Dan jadi pertama saya membagi pengeluaran itu menjadi 4 kelompok besar. Oke. Jadi pertama itu adalah untuk bayar cicilan utang terlebih dulu. Ini prioritas pertama, cicilan utang dulu. Kemudian kedua adalah tabungan dan investasi. Kemudian ketiga adalah premi asuransi. Keempat itu adalah biaya hidup. Oke. Saya ulang lagi, jadi cicilan utang, Utang, tabungan dan investasi, premi asuransi, dan biaya hidup. Kita mulai ya. Cicilan utang itu sebaiknya maksimal 30% dari penghasilan seseorang. Oke. Maksimal. Jadi kalau misalnya penghasilan seseorang katakan 10 juta per bulan, cicilan utang maksimal 30%, 3 juta. Oke. Kurang boleh, lebih jangan. Oke. Jadi contohnya misalnya kalau penghasilan dia 10 juta, ya sebaiknya cicilan utang maksimal 3 juta. Itu udah termasuk tuh bayar semua cicilan. Cicilan beli sendal, cicilan batik, segala macam. Itu terjadi. Anda boleh ketawa tapi itu terjadi lah pada rumah tangga. Oke. Dia beli batik sama tetangganya gitu ya. Gue ngutang dulu deh. Tapi intinya seperti itu. Jadi cicilan utang maksimal 30%. Tidak melebihi 30%. Tidak melebihi. Sebenarnya kalau ada orang yang dia melebihi kalau cuma 35% masih oke lah, nggak apa-apa. Oke. Tapi lucu Syam, ada banyak orang yang dia cicilan utangnya bukan 30-35% dari penghasilan, 60%. Terutama mereka yang terjebak pinjaman online. Oke. Karena banyak sekali pinjaman online tersebut yang jatuh temponya bukan bulanan, tapi 2 mingguan. 2 mingguan. 2 mingguan, sementara orang banyak tuh penghasilannya bulanan, tapi beberapa pinjaman online jatuh temponya 2 mingguan. Sekarang bagaimana caranya coba? Menyiasatinya gimana terus itu, Bang? Ya nggak gampang. Saya juga agak bingung menjawabnya bagaimana menyiasatinya gitu ya. Karena dari awal saya bilang please hati-hati, apalagi ambil pinjaman online yang jatuh tempo 2 mingguan. Kalau dia penghasilannya bulanan seperti itu. Nah kalau dia sudah terlanjur ambil, ya jelas dia harus punya sumber penghasilan lain. Oke, itu yang pertama, cicilan utang maksimal 30%. Oke. Kemudian kedua, tabungan dan investasi minimal 10%. Jadi kalau misalnya seseorang punya penghasilan 10 juta, maka sebaiknya tabungan dan investasi minimal 10% yaitu 1 juta. 1 juta. Lebih boleh, kurang Kurang jangan. jangan. Jadi kalau saya bilang begini, untuk start awal 10% lah, tapi lama-lama meningkat jadi 20%, meningkat jadi 30%. Saya punya teman yang dia bisa invest 50% dari penghasilannya. Oke. Ada. Tapi sekali lagi buat yang baru pertama kali dengar, kalau dengar 50% takut kali ya. Jadi start from 10%, that's okay gitu. Masalah invest kemana kita masih bisa bikin satu episode lagi kan. Itu terpisah nantinya. Kita terpisah nanti ya. Itu kedua, tabungan Oke. dan investasi minimal 10%. Yang ketiga, premi asuransi. Jadi untuk premi asuransi termasuk di dalamnya ada BPJS segala macam. Kalau saya bilang maksimal 10%. Oke. Maksimal 10% dari penghasilannya, kecuali kalau misalnya asuransi tersebut ada unsur investasinya, maka bolehlah dimasukkan ke yang ke yang tabungan dan investasi tadi. Tapi kalau asuransi dia tidak ada unsur investasinya, masukkan saja ke maksimal 10% dari penghasilannya. Oke. Contoh kalau penghasilan 10 juta per bulan, maka maksimal 1 juta untuk premi asuransi. Itu yang ketiga. Dan Oke. yang keempat untuk biaya hidup, untuk dia beli bahan makanan, nonton, bayar sekolah anak, itu 50% dari penghasilan dia. Oke. Tapi jangan lupa sebenarnya biaya hidup dia nggak 50%. Karena apa?
Karena ada cicilan utang juga yang 30% dan kebanyakan kita orang Indonesia cicilan utangnya itu untuk apa? Untuk bayar biaya hidup juga. Jadi sebenarnya biaya hidup orang tuh kadang berarti bukan 50 tapi 80%. 80% Betul. most likely. Iya, most likely betul. Oke, ngelihat tadi kan udah dipaparin ya sama Bang Safir kayak gitu untuk apa namanya pos-pos anggaran ini untuk ini untuk B, C, D kayak gitu kan. Tapi katakanlah Sobat iJust ini baru nonton kayak gitu kan, udah terlanjur kayak katakanlah tadi kejebak pinjol atau apa, Iya. otomatis kan persentasenya itu harus diatur ulang. Betul. Itu harus gimana Bang? Apa dulu yang harus disentuh atau yang harus di rebudgeting? Ada banyak sekali kondisi yang terjadi. Saya ambil contoh misalnya ada seseorang yang dia mengambil pinjaman online gitu ya. Dan terjebak pada pinjaman online yang lebih dari satu. Mungkin dia punya 2 atau 3 pinjaman online. Oke. Most likely besar kemungkinan cicilan utangnya tidak lagi maksimal 30% tuh. Karena besar kemungkinan cicilan utangnya bisa mencapai 40-50% dari penghasilan. Itu ramalan saya gitu ya. Ramalan saya. Jadi kalau dia seperti itu maka ada 2 kemungkinan tuh yang bisa dia lakukan. Nomor 1, dia harus bisa mengurangi biaya hidup dia di pos yang lain untuk bisa bayar cicilan utangnya. Atau yang kedua, dia harus mencari sumber penghasilan tambahan lain di luar gajinya. Dan lucunya Sam adalah sebetulnya zaman sekarang ini lebih mudah, kalau Anda perhatikan Sam, lebih mudah buat orang di zaman sekarang ini cari penghasilan tambahan loh. Iya. Dengan adanya internet, dengan adanya aplikasi editing di kayak kalau saya sebut ada namanya Canva lah, dulu ada namanya aplikasi foto namanya Shutterstock. Bahkan Sam, Anda bisa pergi kemana, Anda bisa motret pakai HP gitu, masukin di website namanya shutterstock.com atau apa, orang beli loh. Oke. Orang beli, Anda bisa upload taruh di Canva dan orang yang berlangganan Canva Pro kalau mau dia bisa ambil foto Anda dan Anda yang kreator fotonya dapat sekarang mudah sekali. Saya ingat banget dulu tahun 90-an. Karena saya pernah hidup juga tahun 90-an itu nggak semudah sekarang cari penghasilan. Sekarang tuh mudah sekali tinggal kita mau manfaatkan atau tidak. Masalahnya tinggal memanfaatkan atau Iya betul. Tapi kalau untuk jadi, saya pengen ngulik dulu dari Bang Safir karena tadi ngomongin tahun 90-an. Jadi perencana keuangan tuh udah berapa puluh tahun? Dari 98 sebetulnya, 98 2000 lah. 98 berarti 28 Iya, tahun. seperti itu selama itu 28 Wow. tahun lah. Dan waktu itu saya ingat sekali dulu orang itu kalau dia punya keahlian apapun itu, maka salah satu yang bisa dia lakukan adalah dia bisa bagikan ke masyarakat dengan cara dia bikin artikel atau bikin buku ya atau mungkin dulu ada stasiun TV namanya RCTI gitu ya. Dia bisa diundang oleh media itu untuk ngomong di TV. Sekarang everybody have their own YouTube channel misalnya gitu ya. Kita semua bisa punya saluran TV sendiri dan orang bisa lihat kita tuh mudah sekali. Dulu kalau saya mau nulis buku saya harus datang ke penerbit kemudian minta penerbit untuk biayain buku saya, penerbit setuju dia suka, oke silakan Pak Safir kita terbitkan, Anda dapat royalti 10%, oke. Sekarang Anda bisa bikin buku bahkan pakai AI. Walaupun saya nggak suka sih, tapi Anda bisa bikin buku pakai AI dan bisa terbitkan langsung di channel kita sendiri. Luar biasa ya. Luar kemajuan biasa, teknologi. mudah sekali asal kita memanfaatkan. Tapi lucunya saya banyak sekali melihat teman-teman seumuran saya misalnya, mereka ngerasa bahwa aduh males banget sih belajar teknologi. Akhirnya apa? Mereka tetap dengan cara tahun 90-an. Oke. Jadi kita harus dalam tanda kutip mencari duit dengan menyesuaikan dengan kondisi sekarang, betul. Ada namanya AI segala macam. Kalau misalnya saya punya banyak sekali teman-teman pakar gitu ya, tapi mereka itu tidak mau menggunakan AI. Kalau dia tidak mau menggunakan AI untuk bikin materi buku nggak masalah ya. Tapi minimal bisa pakai AI untuk desain grafisnya mungkin segala macam gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi mereka bisa bikin buku sendiri gitu, tapi dengan karya sendiri, tapi grafisnya bisa serahkan ke AI dan promosinya bisa di sosial media mereka sendiri. Enak sekali sekarang. Oke. Ngomongin soal AI juga, kalau misalnya ngomongin soal pos-pos anggaran juga, apakah bisa juga kita percaya dengan AI? Katakanlah untuk pos anggaran, katakanlah dia bingung nih untuk nentuinnya, dia nanya itu salah atau enggak sih Bang? Saya banyak dapat pertanyaan gitu ya, Mas Safir, bagaimana kalau saya ingin berkonsultasi keuangan tapi bukan ke perencana keuangan, terus saya tanya terus ke siapa, ke AI jawabannya gitu. Misalnya Anda bisa ngetik loh Sam di AI misalnya, kalau saya punya kesulitan keuangan gini, apa yang harus saya lakukan, maka AI akan memberikan jawaban. Tapi yang banyak dilupakan orang Sam adalah bahwa sebetulnya AI itu teknologinya sekarang AI itu sebetulnya belum bisa mikir. Yang dilakukan AI sebetulnya adalah mengambil database internet dari seluruh dunia dan mengambil jawaban mayoritas untuk diberikan kepada mereka yang nanya.
Saya kasih contoh saya misalnya di belakang gedung ini itu ada namanya mungkin saya tahu namanya ayam Afrika di Iya. belakang gedung ini gitu ya. Kemudian rumah saya kebetulan saya tinggal di daerah Tangerang lah gitu ya. Kalau saya tanya ayam Afrika mana yang paling enak di Jakarta, maka cara terbaik adalah nanya ke seorang pakar kuliner yang sudah mencoba banyak ayam Afrika di Jakarta. Iya. Ya, dulu ada yang namanya lah, kita semua tahu, beliau udah almarhum, dia sudah coba banyak sekali tempat kuliner di Jakarta. Itu adalah cara terbaik bertanya kepada pakar kuliner yang sudah lakukan. Tapi banyak di antara kita nanyanya ke AI, ayam Afrika mana yang terbaik? Yang dilakukan AI bukan datang ke setiap restoran ayam Afrika di Jakarta, tidak. Tapi dia mengambil jawaban mayoritas. Dan kalau ada orang yang kebetulan bilang ayam Afrika di tempat A atau B enak, maka AI akan menjawab di tempat A atau B itu enak. Padahal itu sebenarnya kata orang yang sudah pernah makan, walaupun orang yang sudah pernah makan itu bukan pakar kuliner. Oke. Bisa aja saudaranya yang punya segala macam. Jadi kalau saya ditanya, kalau saya nanya konsultasi keuangan kepada AI, sebaiknya oke apa tidak? Jawaban saya adalah AI belum bisa mikir, dia hanya bisa menghimpun. Namanya tuh ada namanya istilahnya tuh namanya LLM, Large Language Model, di mana AI itu modelnya dia masih menghimpun, kemudian dia ngasih jawaban berdasarkan jawaban mayoritas. Oke. Jadi kalau saya ditanya, please nggak usah tanya sama AI kalau perencanaan keuangan, kesehatan juga begitu. Iya, Sakit banyak apa banget nih kalau gitu? kayak gitu. Karena AI itu belum bisa mikir, dia belum bisa analisa seperti itu, tidak bisa. Oke, jadi baiknya langsung ke perencana keuangan Langsung aja. ke perencanaan keuangan. AI kalau Anda pakai untuk grafis, arsipin, mengarsip, itu bagus sekali. Tapi kalau segala sesuatu yang berhubungan dengan keilmuan, teknik berpikir, analisa manusia, saya pikir AI belum bisa lah. Oke, oke Bang. Kita masuk lagi ke ini ya. Yes. Aku mau nanya lagi ke soal kondisi kita yang ekonomi ini. Ya. Nah, ngomongin soal kondisi ekonomi dan juga sebagai pekerja gitu kan. Sebaiknya tuh kalau investasi apakah kita obligasi kah atau reksadana atau apa? Kita udah mulai agak berat nih ngomong Iya, jadi. iya, iya. Karena kan harus dipikirkan beberapa tahun ke depan kan. Apalagi kondisi sekarang nggak baik-baik aja kayak gitu. Iya. Jadi saya bisa bilang begini, ada dua tujuan orang sebetulnya berinvestasi. Jadi tujuan pertama namanya menabung. Oke. Jadi menabung tuh pada intinya adalah jadi gini, banyak orang bertanya apa sih bedanya nabung sama invest. Nah, ini kesalahpahaman yang terjadi pada masyarakat selama ini adalah menabung itu adalah naruh uang di tabungan di bank. Oke. Sementara berinvestasi adalah naruh uang di tempat selain tabungan di bank. Kenapa nabung itu sama dengan, bagi kebanyakan orang dikira sama dengan nabung di tabungan di bank? Karena di bank kebetulan punya produk yang namanya tabungan, yang kata dasarnya sama seperti kata kerja kita menabung. Nabung. Oke. Jadi muncul, itu mungkinnya lucu kayaknya, tapi ini terjadi. Jadi orang mendengar kata menabung, oh menabung itu berarti naruh uang di tabungan di bank. Harus di bank. Harus Karena di bank. ada kata kuncinya nabung Kata, tadi. dan benar juga di bank memang ada produk namanya tabungan, which is sama dengan kata kerja kita menabung gitu, Ya. nabung. Saya bilang tidak seperti itu. Jadi secara perencanaan keuangan, ini saya kasih tahu beda menabung sama investment. Jadi menabung adalah kita menyisihkan uang rutin maupun tidak rutin karena ada goal target dana yang ingin dicapai di masa datang nanti. Contoh misalnya kita mau pergi haji lah misalnya ya. Kita mau pergi haji swasta lah, bayar sendiri lah. 100 juta lah atau 150 juta lah gitu. Targetnya 3 tahun. Ya udah sisihkan sekarang 3 tahun 150 juta terkumpul. Setelah terkumpul, ambil semua uangnya, bayar hajinya, rekening di tabungannya habis lagi jadi 0. Karena udah dipakai. That is menabung. Contoh lain menabung buat kuliah anak. Anak kuliah 7 tahun lagi nih misalnya. Sisihkan, begitu uangnya banyak, pakai uangnya, bayar kuliah anak, rekening kita jadi 0 lagi. That is menabung. Jadi ada goal dana di masa datang dan dana itu akan dipakai untuk dikonsumsi. Nabung buat DP mobil. Kita nabung atau DP motor nabung, begitu terkumpul ambil uangnya, bayar, dapat motor, dapat mobil, ininya habis 0 lagi. Itu menabung. Investment adalah, dan itu nabung bisa kemanapun, bisa ke reksadana, bisa kemanapun, ujungnya pokoknya uangnya diambil aja untuk dikonsumsi, itu menabung. Investment adalah kita menyisihkan uang secara rutin, dan tidak untuk dijual lagi selamanya. Oh, emas? Bukan emas ya, kalau emas dijual lagi untuk sekolah anak, itu namanya menabung. Tujuannya berarti Yang ya? penting tujuannya. Oke. Tapi kalau fungsinya adalah kita beli emas, tujuannya bukan untuk dijual lagi selamanya, ya itu namanya investment. Oke. Kita beli saham mungkin segala macam, tujuannya untuk kita pegang terus selamanya.
Nanti kalau kita meninggal dunia, anak kita dapat emasnya, dapat sahamnya. That is investment. Jadi sekali lagi menabung itu, savings itu adalah ada target dananya di masa datang dan kita akan konsumsi target dana itu. Sementara pada investment tidak ada tujuan akan dikonsumsi, tapi untuk kita perbesar sebesar-besarnya dan kita wariskan. That is investment. Oke, tadi saya menarik mau berbicara soal di Indonesia atau mungkin jangan ke Indonesia dulu Iya, deh. Yang contoh gampangnya saya sendiri deh. Ah. Kadang kan kita investasi, emang niatnya memang untuk investasi. Tapi di satu hari kemudian ternyata tabungan yang katakanlah untuk biaya apa itu nggak cukup dan itu ngambil dari yang rencananya untuk diinvestasikan. Iya. Itu jadi salahkah kalau kayak gitu? Nggak salah. Ya paling-paling perhitungan awal aja nggak bener, sehingga uang yang kita tabung kurang. Tapi memang normal. Jadi misalnya gini, Anda nabung buat sekolah anak misalnya, Sam. Ketika kita nabung buat sekolah anak, kita udah targetkan, oh oke, 5 tahun lagi akan habis 200 juta. Begitu tahun keempat, oh kayaknya nggak cukup nih uang 200 juta nih. Kayaknya baru kekumpul 150. Ya udah 50-nya kita ambil dari investment. Itu sangat-sangat normal. Oke. Ya paling kalau kita datang ke perencanaan keuangan, dia akan bantuin supaya targetnya itu jangan salah dan jangan sampai miss, jangan ada lobangnya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya udah terlanjur diambil dari Iya. si investasi itu, semisal di satu hari kemudian punya uang, katakanlah ada kerja sampingan juga gitu kan, apakah harus dibalikin si uang yang diambil dari si investasi itu Iya. supaya katakanlah nutup lubangnya apa gimana Ya, sih Bang? sebaiknya dibalikin lah. Oke. Sebaiknya dibalikin ya. Tapi saya juga bilang bahwa kalau kita punya pos-pos dana besar yang akan kita bayarkan di masa datang, dahulukan itu dulu. Oke. Ini biasanya nih kalau anak muda nih biasanya nikah ya, dia sisihkan uang buat biaya resepsi nikah, dia sisihkan uang buat kuliah lagi segala macam, dahulukan itu dulu. Oke. Which is sebetulnya kadang nggak habis-habis. Begitu Anda beli sofa selesai pengen beli mobil selesai pengen beli ini, kapan invest? Jadi kalau misalnya tadi kan ada balik lagi, Nah, ada tujuannya nabung atau investasi. betul. Saya mau balik lagi. Jadi yang harus ditekankan adalah yang Sobat Ayus juga misalnya pengen ini, Iya. tabungan berapa persen, investasi berapa persen? Jadi prioritasnya adalah menabung yang dilakukan bersamaan dengan investment. Oke. Karena nabung itu tujuannya akan dipakai dalam waktu biasanya dekat 1, Iya. 2, 3, 4, 5 tahun. Tapi investment tidak akan dipakai selamanya. Oke. Jadi dua-duanya dilakukan bersamaan tapi uang tabungan pasti akan dikonsumsi. Jadi duluan itu. Kalau kita bicara berapa persen nih biasanya nih ya, makin muda usia dia biasanya nabungnya lebih banyak tuh, investmentnya kecil. Ya kan? Begitu umur 35, 40 kayaknya saya udah merasakan semua deh. Ya udahlah, ya udah jalan-jalan ke luar negeri dikurangin deh gitu. Jadi menabungnya makin lama makin sedikit. Barang itu tuh saya udah punya, barang ini udah punya. Jadi menabungnya dikit, investmentnya digedein. Jadi sekali lagi, kalau dia masih muda biasanya nabungnya banyak, investasi sedikit. Dan akan berbanding terbalik ketika usianya makin lama makin meningkat. Oke. Tapi itu wajar. Wajar banget, normal. Oh itu normal. Normal, karena anak muda kan biasanya maunya masih banyak kan. Kemauannya masih kayak Iya, iya. wishlistnya masih ditulis kayak oh ini belum ini udah. Iya, Oke, betul. Dan itu masih wajar ya? Bang? Masih wajar, masih Oke. wajar. Dan saya 4 tahun 5 tahun terakhir ini lagi mengkampanyekan di seminar-seminar saya biasanya, tidak salah Anda punya banyak mau, Anda manusia normal. Tapi ketahuilah bahwa seringkali kemauan kita yang banyak itu sebagian diantaranya itu ujungnya nggak kepake, ujungnya nggak ada gunanya. Contoh misalnya, jadi saya 5 tahun terakhir ini saya sedang mengajak di banyak seminar atau apa untuk orang hidup lebih sederhana. Apa itu hidup lebih sederhana? Apa tuh Bang? Punya barang lebih sedikit. Oh, oke. Less. Barang itu barang apa aja? Barang apa aja, apapun. Less is Oke. more, less is more. Jadi hidup lebih minimalis. Jadi punya barang lebih sedikit itu artinya gini. Sebenarnya secara akuntansi, kalau Anda membeli barang, berarti Anda menanggung biaya penyusutan barang tersebut di mana uangnya sudah Anda bayarkan di awal. Oke, iya. Contoh Anda beli mobil deh misalnya. Anda beli mobil, harga mobil katakan 300 juta misalnya. Nah 300 juta itu uangnya udah kita bayarkan di awal, tapi dia ada biaya penyusutan, biaya penyusutan gitu. Nah yang saya ajarkan adalah kadang-kadang dalam beberapa kasus di beberapa kota, kalau transportasi online-nya sudah mantap, mungkin Anda nggak perlu beli kendaraan. Oke. Hidup Anda tetap baik-baik aja, iya sih tetap baik-baik aja. Paling berdiri berapa lama sih? Gitu, seperti itu kan ya.
Jadi kadang-kadang saya tekankan ada barang-barang yang dia sebetulnya nggak usah beli pun nggak apa-apa, hidupnya akan baik-baik saja. Ada barang-barang yang dia harus beli, ada barang-barang yang dia nggak beli nggak apa-apa, beli pun juga nggak apa-apa. Jadi Oke. saya ingin kasih tahu, saya lagi kampanyekan orang untuk hidup lebih sederhana, hidup dengan lebih sedikit barang, supaya kita menanggung lebih sedikit biaya penyusutan. Dan kenapa begitu? Karena banyak orang, saya melihat sendiri banyak orang yang dia hidup terlalu berlebihan, dia membeli banyak sekali barang di rumahnya, begitu dia pensiun, dia tidak punya tabungan untuk pensiun, dia cuma punya rongsokan di rumahnya. Oke. Karena selama hidup ketika dia masih jaya, uangnya cuma dibeliin barang yang ujungnya cuma jadi rongsokan. Uangnya tidak dia putar. Bahkan dia nggak beli asuransi, dia nggak invest, Oke. tapi dia membeli barang yang berhubungan sama ego. Ego dia. Memenuhi egonya berarti. Ego dia. Saya karir saya bagus, saya seorang ini di perusahaan segala macam. Masa mobil saya brandnya hanya ini sih, Oke. tipenya hanya ini. Apa kata teman saya, egonya dia suapin terus egonya. Gitu, nggak ada cerita orang yang dia punya jabatan ini atau itu beli mobil harganya 100 juta ke bawah, 150 juta, nggak ada. Gitu. Jadi sekali lagi ketika orang masih bekerja yang dia penuhi egonya, tapi ketika dia udah pensiun, dia nggak nabung untuk pensiun, dia cuma punya rongsokan di rumahnya, which is barang rongsokan itu kalau dijual harganya udah turun. Tadi menarik yang mau saya tanyain juga, tadi kan katakanlah tadi Bang Safir bicara tentang di daerahnya misalnya udah banyak transportasi online. Tapi kalau misalnya katakanlah dia udah ngitung-ngitung, kalau misalnya pakai kendaraan online tiap hari, gue nggak beli kendaraan nih, ini akan boncos kayak gitu. Oke. Itu berarti emang sudah seharusnya beli kendaraan. Sebenarnya kalau saya melihat ya, ini kalau saya melihat, kalau saya hitung-hitung dengan kendaraan kondisi kotanya tuh ada kendaraan online dan bagus, kalau saya hitung-hitung, kalau saat ini orang itu tidak punya kendaraan pribadi, itu lebih murah kok. Oke. Tapi kalaupun setelah dihitung-hitung dia akan boncos kalau pakai kendaraan online, which is perhitungan saya tidak ya. Tapi kalau dia hitung-hitung boncos ya silakan dia beli kendaraan. Oke. Tinggal nanti dia akalin kendaraannya seperti apa. Beberapa tips yang saya sarankan 3, 4, 5 tahun terakhir di kondisi ekonomi seperti sekarang, pertimbangkan second saja kendaraannya. Oke. Nggak usah yang baru. Kenapa? Karena kalaupun Anda beli yang baru, toh nilai barang itu menurun juga. Karena nilai barangnya nurun, ngapain Anda beli baru, toh nilainya menurun juga. Apalagi pada kendaraan misalnya, penurunan terbesar itu terjadi pada tahun pertama. Jadi kalau Anda beli kendaraannya second, Anda menyerahkan penurunan terbesar di tahun pertama itu pada pemilik sebelumnya, pada pemilik awal. Jadi nggak rugi-rugi amat. Nggak ya? rugi-rugi amat seperti Oke. itu. Tapi sekali lagi Sam, di Indonesia ini kadang-kadang orang lebih merasa bahwa, tapi saya pengen dengar suara unboxingnya. Dia kebanyakan nonton YouTube unboxing YouTube, gitu, ya. yang isinya unboxing. Tapi sekali lagi ingat di ekonomi seperti sekarang Sam, ini ekonomi seperti sekarang, pertimbangkan hal-hal seperti itu. Pertimbangkan hal-hal. Apalagi kalau misalnya penghasilan kita adalah seorang karyawan, di mana kita nggak kerja nggak dapat duit, ini lagi lah, lebih harus ditekankan lagi lah. Harus ditekan di tengah kondisi ekonomi yang nggak Seperti baik-baik. kecuali gini Sam, kecuali Apa kalau tuh? Anda punya restoran, Anda ongkang-ongkang kaki dapat income, lain soal Sam. Oke. Anda punya obligasi, Anda ongkang-ongkang kaki dapat penghasilan dari bunga kupon obligasi, it's okay. Tapi kebanyakan dari kita nggak begitu. Kebanyakan dari kita bekerja secara fisik, di mana nggak kerja nggak dapat duit. Iya. Next time Anda beli kendaraan, beli second aja. Anda mau beli barang elektronik, beli second. Gak masalah ya. Banyak orang Sam, dia membeli HP yang cantik. Kenapa? Karena bagi dia HP itu adalah bagian dari perhiasan. Saya bilang no, HP itu hanya alat untuk Anda ngambil data dari cloud. Ketika kita berpikir bahwa HP hanya alat untuk ngambil data dari cloud, HP aja sebetulnya bisa kok. Sekali lagi, apalagi kalau penghasilan Anda hanya dari gaji. Oke. Nah, yang menarik juga kemarin saya kan udah sempat bikin semacam flyer kemarin. Yes, Nah, terus ada yang bertanya, kalau misalnya sebagai generasi, kan sekarang tuh ada namanya istilah generasi sandwich atau sandwich generation. Yes. Nah, itu gimana Bang untuk cara ngatur uangnya kayak gitu loh? Ini tidak mudah ya sandwich generation. Kenapa? Saya kasih dulu definisinya. Jadi sandwich generation itu adalah generasi di mana mereka menanggung keluarganya ke bawah, kalau dia sudah menikah dan berkeluarga, tapi dia juga menanggung keluarga ke atas, bahkan tidak hanya ke atas, ke samping-samping, kayak misalnya ke adiknya, gitu seperti itu ya. Jadi saya bilang gini, di zaman seperti sekarang tetap mesti smart juga gitu ya. Silakan Anda tanggung, tapi bikin target, jangan lama-lama. Kalau bisa keluarga yang Anda tanggung, Anda kasih tentang edukasi keuangan juga. Karena lucu Sam, saya banyak melihat orang yang teman-teman saya sendiri yang kadang secara edukasi keuangan dia bagus, tapi dia kalah dengan pasangannya
dia kalah dengan orang tuanya yang boros, dia kalah dengan adiknya yang boros. Oke. Padahal dia sendiri secara keuangan dia teredukasi dengan baik. Tapi karena di keluarga dia kalah dominan dengan saudaranya segala macam, akhirnya apa? Dia ngalah seperti itu. Jadi Oke. nomor satu bikin target supaya ketika kita menanggung adik kita dan lain sebagainya, kasih dia edukasi keuangan. Tapi kalau biasanya ada keluhan tuh Sam. Apa tuh, Bang? Dia biasanya kalau adik saya sama saya nggak mau dengerin, ya udah suruh dia nonton iNews aja. Biar orang ketiga yang ngomong gitu, jangan dia gitu. Itu terjadi itu seperti itu. Jadi kasih edukasi keuangan itu pertama. Kemudian kedua adalah kadang-kadang kita bisa kasih semacam kail, bukan ikannya ya. Oke. Ya, ada uang sedikit, bukakan bisnis, adik kita yang jaga. Orang tua kita yang jaga segala macam. Mungkin bisnis yang mungkin tidak mengharuskan mereka untuk kerja fisik terlalu repot banget, tapi intinya biar mereka tahu bahwa nggak gampang. Dapat uang tuh nggak gampang, perlu effort lah. Jadi biar nggak dikasih uang terus habis gitu Iya, aja. karena kebanyakan sandwich generation kita berpikir bahwa sebagai sandwich generation saya harus kasih uang. Kasihnya sih benar gitu, tapi kadang mereka lupa bahwa mereka bisa kasih kail juga. Mungkin awalnya tetap kasih ikan dulu beberapa bulan, tapi kasih kail juga dan kasih edukasi keuangan. Ini yang dilupakan oleh sandwich generation kita. Oke, maksimal tuh untuk katakanlah dia sebagai sandwich generation untuk membutuhi atas, bawah, kanan, kirinya itu dia harus berapa lama sih Bang? Maksimal banget. Itu balik lagi ke kondisi keluarganya. Kalau misalnya adik-adiknya masih kecil-kecil ya jelas, ya memang dia harus tanggung toh Iya. gitu ya. Apalagi kalau di agama saya, di agama Islam ada tuh kalau anak laki-laki tuh ya dia punya ibu, bapaknya udah nggak ada, anak laki-laki tuh harus nanggung ibunya. Dia harus tanggung ibunya gitu ya, Iya. seperti itu. Tapi kalau kita bicara berapa lama, contoh gini, kalau sama adik, sama kakak yang dia sudah sebetulnya sudah umurnya umur kerja, ya udah ya 3-4 bulan mungkin cukup. Habis itu pelan-pelan dorong mereka. Jangan langsung di stop gitu aja, jangan. Pelan-pelan 3-4 Oke. bulan gitu. Berarti nominalnya yang dikurangi apa gimana? Nominalnya pelan-pelan dikurangi, tapi kasih tahu dari awal, oh kita gak lama ya 3-4 bulan sampai kamu benar-benar mandiri. Tenang, abang bantu kamu untuk mandiri. Jadi jangan Oke. tinggal gitu aja gitu. Dengan ibu sendiri kita, misalnya kalau kita punya tanggungan ibu kita sendiri, ya sudah nggak apa-apa. Cari cara supaya ibu kita paling tidak juga punya apa ya, dia juga karena gini loh, ketika kita bukain usaha untuk ibu kita, paling tidak dia juga otaknya juga nggak mati hanya gara-gara semua teman-temannya bilang udah umur 55 harusnya nggak usah ngapa-ngapain lagi. Oh nggak bisa lah, kita tetap harus gerak, kita tetap harus, otak kita tetap harus kerja lah, cari strategi baru. Seenggaknya berkegiatan. kayak Seenggaknya gitu. berkegiatan, betul. Oke. Karena kebanyakan kan kalau misalnya yang kemarin saya dapetin tuh, iya ini kalau misalnya gajian tuh, padahal gajinya katanya naik kayak gitu. Tapi dari segi pos anggarannya tidak tersalurkan dengan baik kayak gitu Bang. Berarti itu dari segi perencanaan atau karena emang banyak yang ditanggung juga ya? Bisa jadi banyak yang ditanggung, bisa jadi kadang-kadang kita terlalu menuruti. Contoh gini, misalkan secara edukasi keuangan, apalagi di ekonomi seperti sekarang, kalau Anda mau beli kendaraan, pertimbangkan second, gitu. Anda mau beli HP, pertimbangkan second. Sekarang muncul pertanyaan, oh kalau second ntar takut gini-gini, ya udah cari penjual kendaraan second yang profesional dong, gitu. Toko second yang profesional gitu ya, bukan yang tidak profesional segala macam gitu. Tapi pas adik kita, saudara kita maunya belinya yang baru, gitu. Oke. Nah, karena dia lebih dominan, akhirnya kita ngalah gitu ya. Seperti itu. Nah ini masuknya udah psikologi, Sam. Ini masuknya udah psikologi. Oke. Bagaimana pinter-pinternya kita bisa kasih tahu ke dia bahwa ini kan cuma HP, alat untuk ngambil data dari cloud. Gak harus beli yang baru, dia bisa beli second. Second banyak yang bagus-bagus. Berarti tinggal cara memilih dan memilahnya. Betul. Harus paham dulu berarti ya. Harus untuk, paham dulu. Untuk beli sesuatu tujuannya untuk apa dan harus paham kalau misalnya katakanlah dia udah kayak gini berarti kondisinya sudah nggak layak untuk dibeli kayak. Saya banyak ditanya sama teman saya, apa bedanya financial planning di company sama di perorangan. Sebenarnya pertanyaan sama, Sam. Pertanyaannya begini, di company, gini, di keluarga misalnya, suka ada pertanyaan, kita beli mobil apa enggak ya? Iya. Oke. Di company, di perusahaan, pertanyaannya sama kok. Kita perlu beli mobil operasional apa enggak ya? Pertanyaannya sama. Bedanya adalah pengambilan keputusannya pakai emosi apa enggak. Di perusahaan cenderung pengambilan keputusan beli mobil apa tidak itu pakai logika, bukan pakai emosi. Oke. Jadi contoh misalnya di perusahaan nih,
Perlu beli mobil operasional apa enggak? Si manajer direktur keuangan ngumpulin staff-staffnya, dia rapat. Oh Pak nggak perlu Pak, karena secara akuntansi kan keluar semua tuh logika keuangannya ya. Kalau di perusahaan, di company gitu kan. Secara akuntansi kalau kita beli mobil ini maka secara akuntansi tiap bulan ada biaya penyusutan yang harus kita bayar. Bla bla bla. Oke akhirnya ya sudah, untuk mobil perusahaan kita sewa saja. Entah dia pakai transportasi online bayar per trip atau dia sewa dari pihak ketiga bayar bulanan. Oke. Di keluarga pertanyaannya sama. Dan sebetulnya logika keuangannya juga sama. Bedanya pada keluarga emosinya ikut, Sam. Contoh, iya sih tapi kita kan jabatan kita kan bukan kaleng-kaleng loh di perusahaan. Masa kita nggak punya mobil? Egonya. Anda lihat, Iya, secara iya, logika iya, iya. sebetulnya sama jawaban dengan company. Bedanya adalah pada keluarga yang ikut main tuh emosi. Pada perusahaan nggak ada emosi yang main, semua logika. Ya kalau saya ditanya, Mm-mm. keuangan perusahaan dan perorangan sebetulnya sama, hanya bedanya adalah seringkali pada keluarga emosi lebih sering mengalahkan logika. Dia maunya dengerin suara unboxing lah, dia semua. Sementara pada company-company mereka umumnya nggak pakai emosi kan, nggak Iya. pakai perasaan. Ya udah, kalau pabrik mesinnya beli yang second aja. Banyak kok mesin second bagus-bagus, beberapa airline pesawatnya juga second kok. Jadi harus memikirkan jauh ke depan. Memikirkan logika keuangannya. Gimana caranya kalau misalnya di keluarga kan tadi banyak apa namanya isunya adalah mengandalkan emosi, bahkan mengenyampingkan dari logikanya. Itu gimana Bang untuk melawannya atau bahkan itu nggak sadar Gak bahkan? gampang Bang, gak gampang. Gak gampang ngelawan itu, gak Bahkan itu gampang. kan bahkan ada yang nggak sadar kan? Saya aja manusia biasa, saya juga ada emosi kok. Oke. Saya perencana keuangan juga ada emosi, saya juga senang, saya melihat HP bagus tuh saya juga senang gitu. Tapi sekali lagi memang itu nggak gampang. Yang kita bisa lakukan pakai latihan ya. Latihannya kayak gimana tuh Bang? Latihan ya sudah, oke, nomor satu, kalau kita ngelihat barang bagus di mall atau di marketplace warna hijau atau warna merah itu, jangan langsung check out saat itu juga. Oke. Taruh aja di wishlist misalnya, diemin 2 hari lah. Itu ada teorinya tuh. Teori jeda 24 sampai 48 jam. Kalau setelah 24 sampai 48 jam kita masih pakai emosi, tunggu lagi karena biasanya logikanya setelah 24 sampai 48 jam emosi kita turun, logikanya naik. Ah. Logika, oh ternyata barang itu bagus sih tapi kita nggak perlu lah. Ya udah nggak jadi beli. Intinya setelah 48 jam kalau kita belum pakai logika juga, tunggu lagi sampai Iya, iya. logika kita muncul. Tapi cara kita paham kalau misalnya kita nggak sadar ini penting atau enggak itu emosi atau bukan tuh dari mana ya Bang? Harus nunggu berapa lamanya itu loh? Rata-rata saya lihat 3 hari sih. Oke. 3 hari ya. Jadi gini, jalan tengahnya biasanya gini. Kalau barang-barangnya masih di bawah sekian rupiah gitu ya, mungkin dia bisa langsung check out nggak apa-apa. Tapi kalau barang-barangnya sudah mulai lumayan, barang elektronik misalnya yang harganya lumayan gitu ya, sepatu yang harganya lumayan, kendaraan apalagi, itu waktu tunggunya biasa lebih lama. Seperti Oke. itu. Ya bisa seminggu lah. Lumayan juga ya Lumayan. untuk menentukan kayak oh ini mau belinya yang katakanlah second atau enggak, jadi beli atau enggak kayak Betul, gitu ya. betul. Dan Anda tahu Sam, barang apa yang paling menggugah emosi orang untuk dibeli? Ada 2, properti sama kendaraan. Oke. Itu 2 barang di Indonesia itu paling menggugah orang untuk dibeli. Karena mereka sangat menggoda. Properti misalnya, siapa sih yang nggak pengen punya barang segede ini, cicilan hanya sekian per bulan seperti itu. Dan yang kedua adalah kendaraan. Oke, kendaraan dan juga Itu properti. sangat membangkitkan emosi. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin soal gaji, cara ngaturnya kayak gitu, yang paling banyak kesalahan sebagai perencana keuangan yang paling sering ngedengar keluhannya tuh apa sih Bang? Boros luar biasa, orang kita terutama kalangan menengah di perkotaan kita borosnya luar biasa. Nomor 1 boros luar biasa. Tidak punya asuransi. Mengatakan bahwa asuransi dari kantor saya cukup ya. Tapi kalau saya selalu bilang gini, asuransi yang Anda dapatkan dari kantor itu sama seperti kalau Anda ikut acara bazar atau seminar di luaran sana. Biasanya kalau Sam ikut acara bazar atau seminar di luaran sana kan kita suka dapat goodie bag tuh. Iya, iya, iya. Goodie bag ya, goodie bag kita isinya apa sih? Flash disk. Oh kita senang banget goodie bag kita dapatnya flash disk gitu ya. Pas kita bawa pulang flash disknya cuma 64 giga, 32 giga gitu ya. Padahal kebutuhan flash disk kita mungkin 256 seperti itu. Tapi Oke. kenapa panitia ngasih itu? Karena buat panitia yang penting ada hadiah flash disk. Oke. Masalah kapasitasnya berapa nggak penting, yang penting ada hadiah flash disk. Nah sama juga, kadang-kadang asuransi yang kita dapatkan dari kantor, seringkali pada beberapa company, seringkali yang penting ada saja.
masalah kebutuhannya itu besaran kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak, seringkali tidak cukup dengan kebutuhan kita. Jadi saya seringkali bilang, kalaupun Anda sudah punya asuransi dari kantor, seringkali kebutuhannya nggak cukup sehingga Anda Oke. seringkali harus ambil asuransi lagi di luar asuransi kantor. Oke, terakhir, kalau misalnya ngomongin soal Gen Z atau berbagai kalangan nih Iya. sekarang yang nonton di iNews sekarang di Deep Talk, apa yang mau disampaikan dengan kondisi keuangan sekarang? Apa yang harus mereka lakukan? Sam, saya sudah melalui banyak sekali masa-masa Indonesia ekonomi jatuh naik lagi, ekonomi jatuh naik lagi. Pelajaran yang pertama yang saya dapatkan adalah kita seringkali tidak belajar ketika ekonomi lagi bagus. Oke. Kita seringkali belajar banyak ketika ekonomi lagi jatuh. Contoh pada saat COVID kemarin, ekonomi jatuh kan, Iya. banyak dari kita belajar banyak. Tapi ketika ekonomi membaik, penghasilan kita membaik, segala macam, banyak dari kita tidak belajar lagi, kita Oke. boros lagi. Karena merasa apa ekonomi membaik seperti itu. Jadi saya bilang begini, walaupun ekonomi lagi bagus, Anda tetap jangan terjebak. Karena bisa jadi besok ekonomi bisa turun lagi. Oke. Jadi pelajaran pertama adalah kita tidak pernah tahu Indonesia akan seperti apa. Saya warga Indonesia, saya cinta rupiah. Saya tetap berharap rupiah kuat gitu ya. Tapi tetap bukan berarti kita harus boros ya, berjaga-jaga. Ekonomi akan jadi seperti apa itu pertama ya, jangan boros. Kemudian yang kedua adalah tetap punya sumber penghasilan lain di luar sumber penghasilan utama kita. Dan yang ketiga, saya percaya bahwa belajar personal branding itu bagus banget. Dengan kita belajar personal branding, kita bisa kasih next time kita punya usaha, kita punya profesi, kita bisa dikenal orang sehingga itu akan berpengaruh kepada income kita nantinya. Luar biasa. Terima kasih. Terima Bang, kasih. sudah mau bergabung dan juga sudah mau berbagi informasi bareng kita di Deep Talk with Chef Hakung iNews TV kali ini. Mudah-mudahan Semoga bermanfaat. sehat selalu ya Bang. Yes, thank you. Dan itu tadi perbincangan kita Sobat iNews, kurang lebih tadi udah banyak banget yang dijelasin oleh Bang Safir Senduk kayak gitu ya, sebagai praktisi keuangan yang udah puluhan tahun. Semoga ini dapat membantu kita semua untuk ngasih tahu nih pos anggaran apa aja dan juga ini kemana-kemana aja uangnya. Thank you udah nonton Sobat iNews, sampai jumpa di lain kesempatan.